Kelihatan wanita ini tidak sederhana. Nama dia Rose. Dia sedang naik sepeda dan mulut tertutup dengan petasan. Kemudian buang di rumput. Dia bukan pecandu. Karena dia mau masuk museum. Security memikir ini adalah suara tembak, jadi pasti keluar. Dan gadis sedang naik sepeda. Oleh karena itu, dia sukses masuk. Dia melihat staf di sini. Jark adalah orang terkenal dengan pembuatan. Mereka segera peluk. Dan memberi barang yang hargai untuk Rose. Kemudian dia bertemu dengan pemilik. Setelah konfirmasi kebenaran dan kepalsuan, pemilik tidak perlu memikir. Langsung memberi 80 juta. Tetapi Rose mau 90 juta. Pada saat ini, pemilik tidak senang. Setelah beberapa menit, akhirnya, pemilik juga setuju, tetapi Rose merasa aneh. Kemudian dia tidak mau jual lagi. Apakah Anda pikir Rose gila? Pemilik pikir Rose sedang bercanda. Jadi tidak sopan lagi. Pada saat ini, Rose bernafas panjang. Sebenarnya, dia hanya mau coba pemilik saja. Tetapi kecuali saya tahu saja. Tangan dia lebih cepat, sudah ganti lain dan taruh di meja. Ini adalah barang palsu. Pemilik juga senang. Dia sudah ada pengalaman selama 20 tahun. Sekarang dia tetap pintar. Setelah Rose ambil uang dan cepat pergi, pemilik tetap melihat gambar. Dan bilang sendiri, mata dia memang bagus. Hanya mencium saja, bisa tahu itu palsu atau tidak. Tetapi tinta belum kering. Tidak hanya di tangan. Dan telah hilang 90 juta, hal ini membuat dia sangat marah. Kemudian Victor sewa pembunuh paling tangguh. Pembunuh ini sangat sulit untuk sewa. Dia dikenal sebagai mesin pembunuh. Setiap kali bekerja, dia selalu pakai jas pria. Kemudian kerja sangat keras. Setelah selesai, langsung membuang HP dan menikmati kehidupan. Tetapi ikut peraturan mereka hanya mengambil setengah saja. Kemudian kapan selesai baru ambil semua. Tentu saja, setengah. Setiap kali mau pakai, harus menyambung uang. Jangan melihat tentang penampilan saja. Dia dipaksa menikah oleh keluarga. Ibu berkata dia sudah tua. Cepat mencari istri. Kemudian melahirkan anak pembunuh. Kalau tidak, sampai waktu tua, tidak ada orang peduli dan merawat. Meskipun ibu berkata itu. Tetapi dalam hatinya, dia selalu khawatir untuk anak. Ibu memberi hadiah untuk dia. Ini adalah laporkan setelah setiap tugas selesai. Ibu membuat seperti hadiah. Dia mau menjadi pembunuh yang tidak ada rasa. Wanita hanya ragu-ragu saja. Kemudian dia berdiri dan pergi. Rose sedang berjalan kaki. Tetapi Victor sedang mengikuti dia. Tetapi di sini sangat ramai orang. Victor tidak bisa melakukan apa. Mungkin Rose sedang pulang rumah. Suka apa, dia langsung ambil barang itu. Yang pertama melihat saja. Lalu cepat mencuri. Kelihatan barang ketinggalan, Victor tahu sudah sampai waktu. Jadi tembak di ruang ganti pakaian. Victor memikir sudah selesai. Siap pergi dan menemukan Rose masih aman. Membuat dia sangat kaget, dia sudah bunuh salah orang. Mengapa gadis ini bisa aman? Victor memang bingung. Ini pertama kali dia gagal. Akhirnya, sampai malam, Victor juga dapat kesempatan lagi. Tetapi banyak orang di jalan. Dia melihat Rose masuk satu toko. Tetapi dengan pembunuh yang tidak ada kecintaan. Dia harus sukses. Dia cepat naik lantai dan mencari tempat. Di ruang tidak banyak orang. Victor mulai. Dia buka kotak yang sudah siap dulu. Bersiap untuk membidik. Sangat kasihan bapak ini. Terus gagal. Ketika dia siap tembak. Tiba-tiba hotel gelap. Tidak ada pilihan, dia harus berhenti. Dia tetap guna alat bantu dengar di dekat. Suara di ruang. Membuat dia tertarik setelah beberapa tahun. Pendengar merasa antusias. Satu malam sangat panjang. Oleh karena itu, dia bermain sendiri. Setelah bosan, dia membersihkan senjata. Kemudian tertidur. Pada hari berikutnya, dia terbangun oleh lonceng alarm. Dia cepat ambil senjata. Meskipun telah membidik, tetapi dia tidak tembak. Mungkin dia mulai suka dengan wanita ini. Artinya misi telah gagal. Setelah ibu tahu, dia sangat marah dan minta dia harus selesai misi itu. Kemudian misi mulai. Victor mulai tembak. Kemudian dia menemukan bawahan pemilik juga datang. Victor memikir ini adalah misi saya. Jadi dia tembak bawahan itu dulu. Kemudian dia membuang senjata dan bersembunyi di bawah mobil. Jadi wanita dan Victor naik mobil bersama. Victor siap selesai misi. Tidak terduga, pria gemuk dari pemilik juga bersembunyi di mobil.
Oleh karena itu, dua orang menghadap ke dinding. Ross jatuh. Tetapi orang ditembak adalah pria gemuk. Sedangkan Ross diselamat oleh Tony, kakak dia. Victor memukul security sampai pingsan. Kemudian mencari alasan untuk mengusir Tony. Ross berbicara dengan dia. Meskipun dia mendengar tetapi dia harus selesai misi. Tetapi Ross mulai menangis. Tiba-tiba hati Victor halus. Setelah pembunuh ada rasa suka. Ross mau Victor menjaga dia. Victor belum menjawab, orang gemuk sudah sampai. Tembak di mobil mereka. Pada saat ini, Tony juga naik mobil. Mereka cepat berlari. Sampai satu hotel, mungkin tempat paling bahaya adalah tempat paling aman. Tidak terduga, pemilik juga berada di sini. Dan Ross juga lupa dia sedang bahaya, dan keluar. Ketika dia kembali sudah terlambat. Sekaligus dia taruh sepatu di luar pintu. Dan orang gemuk melihat. Jadi dia cepat masuk ruang, tetapi dia hanya melihat Tony saja. Dia membuka pintu dan masukkan kepala Tony ke dalam air. Pada saat dia memikir dia telah menang, tiba-tiba Tony lebih cepat. Dan tembak di telinga dia. Di sini tidak aman lagi. Mereka cepat mempertahui Victor untuk keluar. Dan mulai berlari. Tetapi pada saat ini, pemilik tahu misi telah gagal. Cepat hubungi dengan pembunuh bernama Dixon. Dan cepat mengikuti Victor. Mereka belum bisa pergi jauh. Orang gemuk mengendarai mobil ke dinding. Membuat pemilik luka. Sementara di sisi lain, mereka telah masuk jalan kecil. Kemudian berhenti di depan villa. Di sini adalah rumah Victor, mungkin aman. Masuk rumah saja, mereka menemukan di dalam sama dengan di luar. Semua barang dibungkus. Victor mengatur ruang untuk mereka, selain itu, Dixon juga sibuk. Sedang menonton setiap gerakan mereka dan undang pelukis. Mungkin dia bisa menggambarkan gambar ini. Karena bertemu banyak masalah, jadi Ross tidak bisa tidur. Oleh karena itu, datang ke ruang Victor dan berkata dia tidak bisa tidur. Victor berkata, dulu dia telah belajar tentang pijat. Jadi membantu pijat kaki Ross. Pada saat ini, Ross sangat suka. Dan Victor juga suka dia. Tidak tahu pijat berapa lama. Sampai Ross tidur, pada tengah malam dia terbangun. Melihat seorang nenek guna pisau dan tikam dia. Tony juga melihat dan langsung berlari. Bahkan dia lupa tutup pintu. Sangat sulit untuk berlari, pada saat ini Victor juga datang. Kelihatan semua orang diam, jadi dia juga diam. Sekarang mereka baru itu, nenek itu adalah ibu Victor. Karena ruang diguna oleh orang aneh, jadi dia marah. Hanya mengancam saja, tidak mau membunuh. Pada hari berikutnya, mereka makan sarapan bersama. Ross berdiri dekat jendela. Melihat Victor dan ibu pergi. Sampai malam, pada saat di turun lain, tiba-tiba lampu dimatikan. Dia mengambil pistol. Melihat dua orang mengeluarkan kue ulang tahun. Victor sangat kaget, dan bertanya mengapa mereka tahu ulang tahun dia. Semua mulai bermain bersama. Sangat senang. Kelihatan Victor sangat senang dan bahagia, karena ini pertama kali. Dan malam ini Victor dan Ross memiliki kehidupan baru. Victor robek bungkus. Rumah lebih terang. Kemudian, dia masuk rumah. Dan melihat banyak foto. Ibu Victor telah memberi semua foto ini. Mau dia tahu dia adalah tujuan dan cepat berlari. Dua orang mau membuat hadiah untuk dia. Tetapi kelihatan dia sangat takut dan berlari. Tetapi Tony hanya khawatir untuk diri sendiri saja. Tidak terduga, Victor adalah pembunuh. Tidak ada pilihan, Tony menjadi bawahan Victor. Dan mulai belajar dari Victor. Tony juga pintar, belajar sangat cepat. Victor memikir Tony adalah jenius. Akibatnya, Ross ditangkap oleh pembunuh. Dan paksa mereka melepaskan senjata. Pada saat orang ini siap tembak, tiba-tiba dia jatuh. Sebenarnya, ibu telah kembali. Ibu sudah selamat Victor dan semua orang. Sedangkan pembunuh juga meninggal. Akhirnya, semua sudah selesai, Ross dan Victor tinggal bersama. Dan melahirkan satu anak lelaki. Dan Tony juga menjadi bawahan Victor. Apakah film ini sangat menarik? Cerita ini adalah cerita yang lucu. Seorang pembunuh yang terkenal. Tidak bisa mencari pacar. Cerita terlihat horor tetapi sangat lucu. Mungkin karena dari aktor sangat bagus. Jadi film juga baik. Film sampai sini saja, sampai jumpa lagi.